Jadi kalian kerja part-time berasa manajer. Bonjour, halo semuanya. Aku greeting kalian dari Jardin des Tuileries. Ini taman yang lumayan ramai banget, yang banyak dikunjungi sama turis-turis, sama orang-orang Prancis juga. Dan kebetulan cuaca hari ini tuh lagi enak banget, jadi lumayan ramai nih hari ini. Bukan enak banget, panas banget. Jujur aja nggak apa-apa. Oh iya sih, bener panas banget sebenarnya. Dan hari ini aku nggak sendiri nih. Aku lagi ditemenin sama Kaido. Halo. Kaido as known as Lensa. Lensa Edo. Gampang Edo. banget, Lensa Edo. Langsung aja, hari ini tuh aku mau bahas mengenai kalau jadi mahasiswa di Prancis tuh sebenarnya bisa sambil kerja nggak sih? Kebetulan aku sendiri punya pengalaman bekerja tapi nggak banyak. Nah, ada baiknya kita nanya nih langsung ke yang lebih berpengalaman. Kaido sendiri udah berapa lama tinggal di Prancis? 5 tahun. Berarti nggak diragukan lagi kan pengalamannya. Nah, maka dari itu tanpa banyak basa-basi langsung aja yuk kita tanya-tanya mengenai kuliah sambil bekerja. Yes, Ali. Kaido, aku mau nanya nih, sebenarnya sebagai mahasiswa itu sebenarnya bisa sambil kerja nggak sih? Dan emang diperbolehkan ya sama pemerintah untuk kita sambil bekerja sambil kuliah? Ya bisa banget karena kalau kamu punya visa pelajar di Tkachudiong, kamu punya 964 jam per tahun untuk kerja. Oke, dan itu berarti hak kita ya? Kamu boleh pakai kerja 35 jam seminggu dalam waktu 6 bulan. Atau kamu boleh bagi selama setahun. Kalau kamu bagi selama setahun berarti 20 jam maksimum. Oke, berarti kan secara teknis tuh kita boleh sambil kuliah sambil kerja. Tapi sistem kontrak kerjanya tuh kayak gimana sih? Apakah modelnya full time, part time, atau magang? Itu kayak gimana? Itu kontraknya di Paris ada dua, ada CDD sama CDI. CDD itu kamu ada jangka waktu misalnya kerja dari September sampai Desember. Itu CDD, kamu putus ditentuin. Tapi kalau CDI, kamu kerja sampai kapanpun kamu mau selagi kamu masih punya hak untuk kerja. Oke, jadi berarti sebagai mahasiswa kita juga harus punya kontrak kerja ya sama Wajib, karena kontrak kerja kamu bisa pakai nanti untuk perpanjang visa contohnya. Oke. Karena kalau kamu perpanjang visa, kamu itu harus bisa membuktikan ke pemerintah Perancis ada sirkulasi uang kalau nggak salah sekitar 615 euro per tahun. Dan data-data itu kamu juga nanti ujung-ujungnya bisa dipakai kalau kamu sewa apartemen. Pokoknya ada selalu digunakan. Berarti memang nggak bisa tuh kerja ilegal ya. Kalau di Indonesia kan mungkin bisa tuh kerja ilegal tanpa kontrak dan lain sebagainya. Kalau di sini agak bahaya ya. Bisa, tapi bahaya karena kalau kamu ketangkap bisa-bisa dideportasi. Ya, Deportasi mungkin, pajak nggak masalah. Tapi kalau kamu dideportasi kan kasihan kan. Iya sih benar. Walaupun sebenarnya aku pernah bikin. Oke, Cut ya. ada yang berpengalaman kerja ilegal juga bisa. Nah, mungkin banyak yang nanya juga nih, sebagai mahasiswa, tipe pekerjaan apa sih yang memungkinkan untuk di Perancis? Tergantung kalian sebenarnya. Kalau saya kan punya beasiswa, jadi saya tahu saya harus dapat duit tiap bulan. Oke. Tapi kalau seandainya orang punya beasiswa kan boleh bisa pilih mau cari sesuatu. Contohnya kamu tadi yang sesuai dengan pengalaman. Kalau aku lebih ke untuk dapat income per bulan. Iya. Kalian bisa kerja dimanapun contohnya. Pertama saya kerja di restoran, terus yang kedua saya kerja di bar, terus saya kerja di toko, terus saya kerja di Galeri Lafayette, dan ya ada banyak sekali karena orang-orang di sini sangat respect sama mahasiswa, dan kalau kamu kerja mereka bisa sesuaikan kamu yang akan atur kapan kamu mau kerja. Oke, jadi bisa sesuai dengan jadwal kuliah kita tanpa memberatkan ya. Dan paling gampang kalau kalian mau ke sini, McDonald's salah satu
aku sebut brand, mereka akan terima kapanpun, gampang banget. Oke. Banyak nggak sih lowongan kerja untuk mahasiswa di Perancis? Menurut saya pribadi banyak sekali, karena saya setiap kali nyari selalu dapat. Kalau kamu cari, kamu akan dapat. Contohnya nih, kayak kasir di supermarket, gampang banget. Terus kayak jaga toko. Pokoknya semuanya mereka cari mahasiswa, dan mereka ada juga perusahaan atau toko atau apa yang kerjanya cuma untuk Sabtu Minggu. Oh, Jadi memang ada, ya, karena memang ada perusahaan mereka butuh atau mereka sengaja cari yang kontrak mahasiswa, dan nanti memang ditentukan atau disesuaikan dengan jadwal mahasiswa. Contohnya di tempat saya kerja sekarang ada mahasiswa yang kerja cuma Sabtu Minggu, dan harus kalian tahu setiap hari Minggu, karena hari Minggu hari libur, kalian dibayar 2 kali. Double. Pertanyaan selanjutnya, pasti kalau bicara mengenai pekerjaan nggak akan jauh-jauh dari revenue atau saler. Atau duit, cuan. Kira-kira berapa sih pendapatan bagi mahasiswa tuh rata-rata kurang lebihnya lah? Atau misalnya UMR-nya? Oke, UMR di Prancis, di Paris, karena UMR Prancis itu disetarakan di semua daerah. Kalau nggak salah sekitar 1.500 brut, netnya sekitar 1.200. Tapi kalau kamu part time, kamu kan kerja contohnya kalau kamu 20 jam seminggu, kamu kurang lebih akan dapat sekitar 750 atau 800 euro per bulan. Nah, Jauh. coba tuh dirupiahin, itu gajinya setara manajer. 12 juta atau 13 juta. Setara manajer di Indonesia. Iya. Jadi kalian kerja part time berasa manajer. Iya, betul. Ayo ke Paris cepat. Ayo ke Paris. Oke, setelah kita tahu mengenai teknis bekerja sambil kuliah atau part time di Perancis, sekarang aku mau tanya-tanya mengenai pengalaman pribadinya Kak Edo nih. Kak Edo pernah kerja di mana aja, terus pengalaman apa sih yang Kak Edo dapetin, khususnya waktu Kak Edo sambil kuliah ya? Saya sampai di sini tahun 2015, dan tahun 2015 saya belum bisa atau aku belum bisa bicara bahasa Perancis lancar. Pas sampai ke sini, saya ingat sekali saya coba apply kerja di restoran. Saya apply 2 minggu setelah saya sampai di Paris. Saya ditelepon sama ibunya dan saya bilang, saya nggak bisa bahasa Perancis loh, kamu yakin mau hire saya? Dan dia bilang waktu itu kebetulan kerjanya cocok dengan profil saya. Itu kerja di restoran, saya masak di depan klien, terus nanti setiap order ada nama klien. Jadi pas saya udah selesai masak, kamu tinggal panggil contohnya Bila, kamu datang. Jadi saya tidak masak, nggak perlu ngomong banyak. Dan waktu itu saya sambil belajar bahasa Perancis. Jadi setelah saya belajar bahasa Perancis, saya kerja. Jadi saya juga praktis apa yang saya belajar di sekolah langsung di tempat kerja saya. Jadi menyelam sambil minum air ya. Jadi banyak minum airnya. Sampai kembung. Jadi sambil kerja sambil belajar juga. Iya. Jadi makin lancar bahasa Perancisnya. Saya selalu bikin konten tentang bagaimana datang ke Perancis tanpa beasiswa. Karena saya tanpa beasiswa, karena kita tahu nggak semua orang bisa punya beasiswa, terus keberuntungan orang berbeda-beda. Jadi kalau kalian punya mimpi atau kan mau ke Perancis, jangan pernah takut, karena kalau kalian sudah sampai di Perancis, selalu ada jalannya. Opportunity-nya banyak banget. Banyak sekali, dan saya pernah di posisi itu waktu saya mau pindah ke sini, saya sempat kayak, saya bener nggak sih mau ke Perancis? Saya serius nggak sih? Saya benar-benar yakin nggak sih? Dan keraguan itu terjawab setelah saya sampai di sini. Jangan pernah berhenti bermimpi, terus percaya karena selalu ada jalan. Jadi buat kalian yang mungkin kesulitan finansial, jadi punya mimpi ke Perancis tapi takut karena biaya hidup di sini mahal, jangan ragu karena di sini opportunity-nya banyak banget. Salah satunya adalah kerja sambil kuliah. Walaupun kamu cuma datang ke Perancis dengan 50 euro, kau bisa hidup di sini, jadi nggak usah takut. Dan Perancis itu seperti di Indonesia, kalau kamu kuliah, contohnya kamu orang Padang, terus kamu kuliah di Jogja, dan kamu tinggal part time di Jogja. Sama dengan kamu orang Indonesia, kuliah di Perancis, kamu tinggal part time di Perancis. Oke, jadi nggak ada masalah ya mengenai itu? Saya pribadi nggak ada masalah, dan saya yakin kalau kalian berani kan nggak ada masalah. Udah tahu nih mengenai pengalaman Kak Edo yang sangat beragam. Edo bisa sharing gimana sih cara dapetin kerja di Perancis? Misalnya carinya tuh di mana atau apa aja yang mesti disiapin kayak CV atau misalnya motivation letter kayak gimana? Saya pernah bikin video tentang bagaimana cari part time di Perancis. Nanti kalian tinggal jalan ke Lensa Edo, kalian tinggal scroll. Nanti aku taruh di description. Yang paling pertama kalian lakukan adalah kalian harus punya CV, terus ada motivasi letter. Terus tips saya, kalian ada beberapa website, contohnya kalau kalian suka di fashion, kalian ada fashionjob.com. Terus kalau kalian mau cari kerja yang lebih general, kalian ada indeed.com. Atau rata-rata yang saya dapatin itu adalah saya bawa CV saya print sekitar 10-20 seperti itu. Contohnya saya mau ke toko nih, kerja di toko, saya datang ke tokonya, terus saya bilang sama mereka, "Hai, kalian ada manajernya nggak sekarang?"
Dan nanti kalau seandainya ada, dia akan panggilin manajernya, kita kasih CV-nya. Kalau kalian beruntung, kalian akan dapat interview 5 menit, 10 menit. Nanti akan dipanggil lagi kalau cocok. Tapi kalau seandainya nggak ada manajernya, kalian dropin aja. Terus kalian juga harus tahu kemana kalian mau apply. Contohnya kalau kalian mau apply ke restoran, kalian berpakaian seperti orang mau kerja ke restoran. Tapi kalau kalian mau kerja ke toko, contohnya, kalian harus yang kayak, kalau perempuan harus full makeup, terus kukunya harus dikutekin, harus pakai lipstick, harus cantik, pokoknya harus menarik. Jadi secara appearance juga harus disesuaikan. Iya, harus disesuaikan karena pas kamu apply, mereka secara otomatis langsung screen. Jadi ya lebih ke situ aja sih. Nambahin juga nih buat kalian yang mungkin pengen kerja di sektor kultural, karena aku punya pengalaman di situ, kalian bisa kunjungi profil kultur.fr, .com. Di situ juga ada pekerjaan untuk mahasiswa, tapi sektor-sektor budaya, kayak misalnya contohnya aku pernah jadi mediator di pameran seni dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini nih pertanyaan dari mahasiswa asing. Pasti kan akan lebih banyak tantangannya. Salah satunya mungkin tadi contohnya Kak Edo ada language barrier. Nah, itu tuh gimana tuh cara menghadapinya, dan juga perbedaan budaya misalnya. Seperti yang saya bilang tadi, pertama kali waktu saya datang ke sini, saya bilang saya nggak bisa bahasa Perancis. Tapi kebetulan di waktu itu mereka nggak butuh orang yang bicara bahasa Perancis, saya cuma tinggal masak dan panggil klien. Jadi tergantung dengan profilmu masuk nggak sama mereka butuhkan. Sebenarnya orang Perancis nggak ada masalah dengan jilbab, kalau sepengetahuan saya ya. Terus kamu harus lebih ke, misalnya kalau kamu mau kerja, disesuaikan sesuai dengan profil kita, dan percaya selalu ada profil kamu di yang satu match. sektor. Iya, karena kamu nggak usah takut ya, kamu nggak usah takut. Contohnya kalau aku mau kerja di bar atau kerja di restoran atau kerja di klub, karena profilku seperti itu. Iya. Kalau kamu contohnya mungkin kamu bisa langsung di kultural, terus atau kamu bisa di pameran atau apa, lebih ke cari yang sesuai dengan kamu. Kamu nggak mungkin dong cari kerja part time tapi di bar, jadi barman, kan nggak cocok kan. Tapi kalau misalnya kamu bisa cari ke McDo contohnya, kalau kamu nggak bisa bahasa Perancis contohnya, kamu bisa diposisiin yang dimasak French fries. Kamu nggak perlu bicara. Gitu. Jadi disesuaikan aja ya dengan persyaratannya, dengan profil perusahaannya juga, jadi nggak usah khawatir. Dan nggak usah khawatir karena banyak sekali perusahaan mereka tahu, mereka aware kalau pas kamu interview kamu nggak lancar bisa Perancis. Dan itu adalah tugas salah satu manajer memposisikan kamu dengan profil kamu cocoknya di mana. Contohnya nih, kalau saya kalian nggak terlalu pilih-pilih kerjaan, kalian mungkin bisa diposisikan di bagian cuci piring. Pas kamu cuci piring, kamu tetap dibayar dengan gaji yang sama dan kamu nggak perlu bicara dengan orang. Saya ingat sekali, saya punya teman waktu saya kerja di restoran, dia dari Venezuela dan dia nggak bicara bahasa Prancis. Dia kerja cuci piring, jam 9 malam dia datang, cuci piring sampai jam 12, dia pulang selesai. Dan ya, cari yang fit dengan yang kamu punya. Oke, sebelum kita menutup Q&A bersama Kak Edo ini. Oh, ini Q&A. Interview. Oh, interview. Ya, interview dengan Kak Edo ini. Aku mau nanya nih, mungkin banyak pertanyaan juga, kalau mahasiswa itu kan banyak Kak tugasnya, terus ada plus minusnya nggak sih kuliah sambil kerja, dan bagaimana kita overcome tantangan-tantangan sambil kuliah, karena kuliah nggak kerja aja susah. Apalagi sambil kerja. Nah, itu gimana? Aku sharing pengalamanku aja ya, karena pas aku datang ke sini, aku nggak muluk-muluk. Aku cuma pengen punya S2 dari Prancis. Karena aku tahu waktu itu di Prancis kamu akan lulus dan kalian nggak akan dikasih tahu, oke, Edo lulus dengan IPK 3,5. Di Prancis, asal kamu lulus 10,5 contohnya, atau 10,1, kamu lulus, masternya lulus. Jadi nggak ada yang kayak transkrip nilai. Mereka nggak gunain di sini. Terus aku balik lagi karena aku memang harus hidup dan cari duit dan kuliah. Dan aku nggak mau melupakan kuliahku cuma untuk dapatin duit. Tapi aku juga nggak mau terlalu fokusin untuk kuliah dan nggak punya duit. Aku benar di posisi yang harus balance. Jadi jujur di semester pertama waktu aku S2, aku keteteran. Punya banyak tugas, banyak kegiatan, kenal orang ini, terus kamu harus kerja. Jujur waktu aku semester pertama, aku cuma dapat nilai 10,6. Dari 10 loh. Aku cuma kayak ala kadarnya lulus. For your information, 10/20 ya? Iya, 10/20. Tapi di semester kedua aku naik dapat 15. Terus semester ketiga udah dapat 14. Jadi saya selalu bilang kalian nggak bisa dapat semua yang kalian maukan. Kadang-kadang kalian harus fokus ke satu kalau kalian udah punya backup. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya backup, kalian harus siap untuk mungkin ada satu sisi yang ada resikonya pasti. Ada resikonya, tapi nggak usah takut, selalu ada solusinya. Jadi seperti itu. Menurutku seperti itu sih. Jadi selagi kita bisa mengendalikan semuanya, mengatur,
ngatur itu pasti akan lancar-lancar aja kok. Dan jangan lupa nih, misalnya kita sebagai mahasiswa mau sambil part time bekerja, jangan lupa lapor diri misalnya ke dosen kita atau pembimbing kita supaya nantinya nggak ada miskomunikasi perihal jadwal, perihal apapun itu, tugas-tugas. Ada satu dosen atau mungkin ada mata kuliah yang kalian bisa bilang, oh aku akan terlambat karena aku pulang kerja jam segini. Ada juga kalian usah takut dengan sekolah kalian karena waktu kalian mulai kuliah, kalian akan langsung dapat jadwal dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kapan kalian kuliah. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kalian bisa gunain dari jadwal yang kalian punya. Kalian lamar kerja, kalian tinggal bilang, oh aku free-nya hari Rabu nih karena nggak ada kelas. Terus sama hari Sabtu aku free dari jam 11 sampai jam 8 malam. Jadi kalian tinggal fixin maksimal 20 jam per minggu untuk kerja gitu. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol sama Kedo, mungkin aku bisa sedikit menyimpulkan bahwa kerja sambil kuliah itu di Perancis sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan jangan khawatir mengenai takutnya kuliahnya malah jadi keteteran dan lain sebagainya. Nggak, pasti akan ada jalan selagi kita bisa balance atau kita bisa ngatur itu semuanya dengan baik. Terus waktu kalian cari kerja, kalian yang memutuskan kapan dan jam berapa kalian. Iya, betul. Karena orang sini mereka respect sama mahasiswa karena mereka tahu kamu mahasiswa dan kamu nggak akan yang kerja sekarang nggak, karena kamu yang ngaturin, oke aku libur hari ini. Karena kita punya prioritas itu sebagai mahasiswa. Dan sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kunjungi channelnya Kaido. Lensa Edo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Au revoir. Au revoir, bye bye.